Baik, misalnya mati Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita sama-sama membaca dulu surah Al-Fajr. Pemirsa yang ada di rumah yang sudah memegang Al-Qur'an, silakan dibuka surah Al-Fajr dan kita membaca bersama-sama. Ayo, mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, stop dulu sampai situ. Kita stop sampai fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ini hadir di tengah-tengah kita Kiai Mohson, pimpinan pesantren Al-Hikmah Demak. Kita coba minta nasihatnya beliau berdasarkan surah Al-Fajr. Mana mic-nya minjem? Sini. Ya pemirsa, ini pesantren Al-Quran. Dan begitu banyak pesantren-pesantren Al-Quran di tanah air. Rasanya kita harus berterima kasih kepada pesantren-pesantren di bumi Indonesia ini, yang lantaran mereka masih disiplin sholat subuh berjamaah, disiplin sholat malam, disiplin puasa Senin Kemis. Alhamdulillah negeri kita tidak diuji lebih dahsyat daripada negara-negara yang lain. Monggo Kiai. Bahasa Jawa juga boleh. Cuman saya nggak ngerti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVI yang dirahmati Allah, merupakan kesempatan yang besar untuk kami dan teman-teman dari pengurus pesantren Al-Hikmah untuk bisa mengawal beliau di pagi hari ini. Tentang surat Al-Fajr, insya Allah nanti akan dikupas oleh beliau guru kita yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Di sini kami cuma ingin mengawali bahwa di dalam surat itu nanti kita akan kupas tentang bencana yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, yang baik untuk Allah itu pasti baik untuk manusia. Tapi yang untuk manusia baik itu belum tentu untuk Allah baik. Bencana ini dari Allah untuk manusia. Berarti jelas baik untuk saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat. Sekalipun itu tidak baik mereka anggap. Sekaligus kita menganggap kita semua bencana, semua musibah. Musibah yang ada untuk orang-orang kafir adalah cobaan, ujian untuk orang-orang yang beriman.
Makanya untuk menyikapi itu, dan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ya orang bertakwa itu kan hidupnya senang, hidupnya nikmat, karena semua yang ada di kehidupan selalu membawa Allah. Sekaligus orang yang takwa itu senang mati. Senang mati ya? Iya, Oh. tapi tidak ingin mati. Oh. Senang mati tapi tidak ingin mati. Iya, Maksudnya? karena dari kehidupan orang-orang yang bertakwa, kehidupannya itu untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk mengajak manusia baik. Sehingga senang mati karena ada kenikmatan yang ada setelah mereka mati. Ya orang bertakwa karena keimanannya yang tebal, dia yakin ada surga yang menunggu dengan amal-amal yang dia lakukan selama ini. Dia tidak ingin mati karena ingin menambah ibadah dan ibadah selama dia masih hidup. Tidak ingin mati karena ingin menambah ibadah selama dia hidup. Ya betul, Ustaz. Subhanallah. Jadi makanya dengan kejadian yang berada di saudara-saudara kita Sumatera Barat sekarang ini, kita sebagai saudara muslim, kita berdoa. Dan untuk bencana itu mungkin belum seberapa yang dikasih ke Allah di dunia ini, sekalipun itu sudah besar kita anggap. Makanya untuk menyelamatkan negeri ini, kita banyak untuk mendekat kepada Allah dengan cara apapun, dengan bersedekah, dengan bacaan-bacaan Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Beliau punya pesantren penghafal Al-Quran, dan kalau di Demak dan di Kudus ya, itu pesantren tuh kayak jamur di mana-mana gitu. Sampai sebenarnya keberadaan pesantren-pesantren di Demak dan di Kudus itulah yang menginspirasikan kita semua untuk melahirkan rumah-rumah tahfiz. Rumah-rumah di mana banyak di dalamnya anak-anak penghafal Al-Quran walaupun mereka tidak mondok. Miriplah seperti di Kudus ya. Kalau kita lihat pesantren di Demak, di Kudus itu kan kayak rumah biasa kan. Karena anak-anaknya itu nyantrennya ya di rumah kiainya gitu. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan dengan makin banyaknya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah lewat tadarus Al-Quran seperti yang dilakukan oleh kemarin tuh MAN 14 dan MAN 1 ya. Mudah-mudahan negeri kita ini bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen berikutnya kita akan mempelajari surah Al-Fajr dan juga mempelajari bagaimana kita bisa mendapatkan pahala. Lihat dulu sebelum commercial break nih, pemirsa, lihat layar kacanya. Selain kita akan bahas surah Al-Fajr, kita akan bahas bagaimana kita bisa mendapatkan pahala 10 miliar kebaikan setiap hari. Ya, dan menghatamkan 1.800 kali khatam Quran selama 1 tahun. Dan jumlah ini masih plus-plus lagi. Masih plus-plus lagi jumlahnya, yang mudah-mudahan dengan sedikit kita belajar pahala apa yang bisa mengundang 10 miliar kebaikan setiap hari dan 1.800 kali khatam Quran, tapi nanti setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ada Ustadz Hendy yang selama ini ngawal anak-anak santri dari Al-Quran. Ustadz, depan.
Ustadz tadi dengar ya, Yai Muhson sudah menjelaskan sedikit, minjam mic-nya, tentang bahwa kita harus husnuzon sama Allah. Apa yang dari Allah selalu baik, apa yang dari kita belum tentu baik. Menurut saya di awal-awal surah Al-Fajr nih, bagaimana? Baik, setelah kita simak bersama dari tadi kita membaca dari surat Al-Fajr, ada satu hikmah yang bisa kita petik tentang bagaimana Allah membinasakan kaum Ad, kaum Tsamud, dan golongan-golongan pengikut Fir'aun. Tetapi kalau kita lihat dan kita nisbahkan dengan bangsa Indonesia ini, insya Allah mah kita belum sampai ke sana. Kecuali kalau ternyata kita juga melakukan yang dilakukan oleh kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, pengikutnya, maka Allah pun bisa menimpakan itu semua. Maka dengan korelasi yang diterangkan oleh Kiai Muhson tadi, selama kemudian kita melakukan kebaikan, bukan aktsarul fasad fil bilad, maka insya Allah negara kita akan menjadi baldatun, thayyibatun, warabun kufur. Demikian Ustaz. Ya. Ini Ananda yang dekat tiang, siapa namanya? Ya, sini maju. Sini. Saya tuh nggak hafal sama santri-santri ya. Kalau santri-santri hafal sama saya. Siapa namanya? Faris. Hah? Faris. Sini ya tuh. Ananda Faris nih termasuk santri penghafal Al-Quran. Ananda Faris sudah hafal berapa juz? 13. Berapa? 13. 13 juz. Alhamdulillah. Umurnya berapa Faris? 14. Umurnya 14 juz. Hafalnya 13 juz. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insya Allah nih, dengan hadirnya anak-anak seperti ini akan bisa membuat Indonesia selamat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Faris, baca terjemahannya surah Al-Fajr. Iya, terjemahannya aja. Megangnya tangan kiri, kurangnya tangan kanan. Artinya, demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidak, engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, coba Faris baca dari awal surah Al-Fajr sampai inna rabbaka labil mirsad. Udah hafal kan? Ya udah hafal mah gak usah main Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad فأكثروا فيها الفساد وصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Cita-cita Faris jadi apa?
Hah? Jadi apa, Riz? Hafiz Quran. Cita-citanya jadi hafizul Quran. Jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah ya, ini hadir di sebelah kiri saya Bang Nuh. Bang Nuh nanti, nah ini pemirsa, kemarin Bang Nuh dengan Kiai Abdul Hakim Nastiar, dengan Ustadz Arifin Ilham ya, terus Ustadz Syafi Antonio, siapa lagi kemarin? Munzir Tamam ya, Kiai Haji Munzir Tamam, banyak lagi lah kiai-kiai di negeri kita ngumpul di koordinasi sama pedagang-pedagang mobil ya di Jakarta Timur untuk teman-teman kita yang terkena gempa baik di Tasik, Sumatera Barat, Jambi sampai ke Papua ya. Mudah-mudahan Allah memberi ganti apa-apa yang sudah diberikan oleh pemirsa semua termasuk teman-teman Bang Nuh dengan penggantian berupa apa? Satu, keselamatan supaya daerah-daerah orang-orang yang pada bersedekah Allah selamatkan. Kedua, apalagi yang diminta selain keselamatan? Berkah usaha, berkah dagang, berkah kerjaan. Kemudian barangkali kita minta tambah iman ya. Tambah iman sama tambah syukurnya. Faris, Ustaz doain. Mudah-mudahan bukan cuma jadi hafizul Quran, tapi seperti Kiai Muson, seperti Ustadz Hendi, lebih daripada Ustadz Yusuf bisa punya pesantren insya Allah. Di mana rumahnya? Di kampung. Lampung. Oh di Lampung. Ya, mudah-mudahan di Lampung hadir pesantren namanya Darul Faris. Punyanya Faris. Ya Riz ya? Salim betul. Nah. Cakep anaknya ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa. Di dalam surah Al-Fajr ini, nanti kita akan belajar di segmen berikutnya. Ternyata udah menyimpan satu dua hal yang sudah membuat kaum Fir'aun, Ad dan Tsamud dihancurin oleh Allah. Kalau kita nyimpen yang dua ini, maka kita pun akan bernasib sama. Ingat pemirsa rumusnya, belum tentu bagi seseorang itu ujian, belum tentu bagi seseorang itu azab. Artinya, dalam satu musibah, bisa jadi buat yang satu itu ujian, buat yang satu itu azab. Ketika terjadi misalkan banjir bandang, habis nih satu kampung, bum, habis. Ternyata ada satu rumah, misalkan, rumah itu milik seorang guru, seperti guru-guru yang ada di depan saya ini, rezekinya tidak tercampur dengan rezeki yang haram, anak-anaknya rajin pada sholat dan qiyamul lail, lalu mereka terkena musibah. Bagi yang satu ini, dikategorikan apa? Nah, ada juga yang satu rumah lagi, ahli maksiat, ahli judi, ahli tidak sholat malam, dan bahkan tidak sholat fardu, sama-sama terkena. Kita tidak boleh menyamaratakan. Yang satu ini ujian, yang satu ini azab. Tapi siapa yang boleh berhak menilai? Yang boleh berhak menilai adalah Allah berdasarkan Al-Quranul Karim. Dua hal yang sudah membuat Ad, Fir'aun dan Tsamud ini hancur. Kita akan belajar setelah segmen yang berikut ini. Termasuk bagaimana kita merebut pahala 10 miliar setiap hari. Dan 1.800 kali khatam Quran. Bahkan plus-plus buat yang mengetahui kuncinya. Ikutin saya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tagaw fil biladi fa'aktsaru fihal fasada fasabba alaihim rabbuka sauta adabin inna rabbaka labil mirsad. Pemirsa tolong diapal alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adzab inna rabbaka labil mirsad. Kenapa harus kita hafal? Supaya Al-Quran ada fis sudur, ada di hati kita. La fis sutur, tidak cuman ada di kertas. Al-Fajr. Ada dua hal yang kita bahas baru sampai inna rabbaka labil mirsad. Padahal surah Al-Fajr ini panjang sekali. Tapi saya sangat berhasrat kita ngajinya pelan-pelan. Kita lihat ya.
Kenapa sampai kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun jadi hancur? Ternyata mereka adalah alladzina taghaw fil bilad. Mereka senantiasa berbuat sewenang-wenang. Sewenang-wenang tuh tidak harus selalu berbuat zalim terhadap orang lain. Nih, coba nih para siswa-siswi santri ingat. Sewenang-wenang tuh tidak harus selalu kaitannya dengan orang lain saja. Memakai rizki kita berlebihan itu termasuk sewenang-wenang. Makan kalau udah 3 piring mentung. Udah 3 piring mentung lagi. Mentung tahu gak mentung? Apa? Muncung, ya. Itu disebutnya sewenang-wenang terhadap apa? Terhadap perut kita. Maaf ya, agak keluar barangkali, tapi masih terkorelasi. Saudara dikasih kaki, nggak pernah olahraga jalan kaki, lari pagi, itu sewenang-wenang terhadap siapa? Terhadap kaki situ. Sampai kayak gitu tuh. Tambah-tambah lagi, situ punya kaki, nggak pernah dipakai buat ke masjid. Nah, itu sewenang-wenang sama kaki yang punya hak. Alladzina taghaw fil bilad, punya gaji, kulkas masih bagus, beli kulkas baru, itu oleh taghaw fil bilad. Sewenang-wenang menggunakan rezeki Allah tuh. Kok disebutnya sewenang-wenang? Iyalah, orang lain ada yang butuh kok rezeki kita malah beli yang harusnya kita nggak terlalu perlu gitu. Terus, fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau ukuran siswa-siswi ya, nyoret-nyoret tuh udah fa'aktsaru fihal fasad tuh. Nyoret-nyoret meja karena barangkali lagi broken heart nih, lagi patah hati. Guru menerangin apa gitu, tiba-tiba meja jadi korban. Fa'aktsaru fihal fasad termasuk ini. Apa-apa kerusakan dari yang kecil dulu, Ji. Kecil dulu, udah coret-coret, bangku dicoret. Bentuknya sih love gini nih. Tapi habis itu ada gigi-giginya gini. Patah hati. Pengalah. Apalagi contoh fa'aktsaru fihal fasad sama alladzina taghaw fil bilad. Nih ya, saya umpama pejabat. Saya umpama adalah orang bagian pembelian. Ya. Lalu dikasih sama pabrikan, itu diskon. Diskonnya lalu ada bahasa tersembunyi. Bahasa begini, Pak, ini kami mau ngasih nih buat Bapak nih. Sekian. Sebenarnya kan itu kalau dari kalimat sih kelihatannya hak si orang ini nih. Tapi sesungguhnya ketika dia tidak mulangin ini kepada negara, masuknya kategorinya apa? Menipu dirinya dan menipu negara, nipu kita semua. Terus fa'aktsaru fihal fasad apalagi? Banyak nih sebenarnya nih. Berbuat kezaliman ya. Jadi kalau boleh tadi meneruskan apa yang disebut sama Ustadz Hendy, kayaknya kita sih belum nyampe kayak Firaun banget deh gitu. Menganggap ana rabbukumul a'la tuh kayaknya belum. Kita belum bilang, aku nih Tuhan kalian semua. Tapi kalau seperti Firaun kan udah mulai banyak nih. Tahu nggak lo? Gua nih kepala sekolah nih. Misalin, lo tahu nggak siapa yang paling berkuasa di kecamatan ini? Atau membusukkan dada, nih pengusaha paling sukses. Itu termasuk tuh sifat-sifat Firaun. Termasuk sifat Firaun adalah seperti yang kita lihat di jalan raya. Orang hidupnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Boleh nggak hidup mewah? Boleh, asal ada balancingnya. Rumahnya emang bagus, mobilnya emang keren. Ingat, mata kita jangan cuma sebelah, buka dua-duanya. Mobil dia emang keren, tapi subhanallah, dia berikan pesantren-pesantren lain juga mobil. Sebenarnya dia bisa beli 10, tapi dia beli cuma satu yang bagus. Bisa juga itu, termasuk orang yang tawadhu juga. Nah, dua ini jadi ukuran buat kita pemirsa.
Apakah kita sudah termasuknya sewenang-wenang dan membuat kerusakan di muka bumi, atau sebaliknya? Para santri kan diajarkan ya bagaimana dia bersahabat dengan pohon. Ketika santri lewat nih, lewat pohon, tiba-tiba pohon main petik aja. Itu termasuk perbuatan yang fa'aktsaru fihal fasad. Tentu kezoliman yang makin besar lagi, kita sama-sama tahu. Negara ini hancur oleh para penghancur. Sesungguhnya saya bilang, ketika Allah menyelamatkan kita, bisa jadi caranya adalah Allah memindahkan kita. Nah, tempat pindah yang paling bagus adalah sorga. Kita Pak jadi orang tua nih Pak. Asal datang ke rumah anak kita nih, anak kita nangis melulu. Ya, gara-gara dia bertetangga sama tetangga yang jahat sama dia. Asal kita datang ke rumah anak kita, nangis lagi. Aing ngadu nggak bisa, tapi kita tahu sebagai orang tua, anak kita nih bertetangga sama tetangga yang jelek. Kita sebagai orang tua kemudian apa yang kita lakukan? Kita pindahin anak kita ini kan? Ya udahlah nak, jangan di sini nak. Mama jual aja rumah mama, kamu pindahlah ke tempat lain yang tempatnya itu lebih nyaman buat kamu. Itu kita tuh. Allah pun seperti itu. Sababia ruko dihancurin. Kenapa? Barangkali di ruko itu tidak ada Allah. Atau ada Allah di sana, tapi Allah pengen memberi yang lebih baik daripada ruko itu. Ada sahabat saya, dia usaha tambang emas, dia sedekah. Banyak sedekah. Dia cerita, habis sedekah, tambangnya malah diambil orang. Coba lihat. Apakah Tuhan jahat? Apakah Allah jahat? Belum tentu. Kalau mata kita terusin tidak sampai di situ. Pemirsa, supaya kita tidak taghaw fil bilad, supaya kita tidak aktsaru fihal fasad, artinya supaya kita tidak sewenang-wenang dan tidak berbuat kerusakan, ada resepnya. Apa resepnya? Disertakan juga di dalam ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Coba bareng-bareng. Inna rabbaka labil mirsad. Coba ya teman-teman pemirsa di Nikmatnya Sedekah. Inna rabbaka labil mirsad ditanam di sini nih. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Sehingga begitu kita mau bohong, inna rabbaka labil mirsad. Kita mau ngemplang, inna rabbaka labil mirsad. Kita mau nipu, inna rabbaka labil mirsad. Kita mau nonton nih, ya, tontonan yang nggak benar, inna rabbaka labil mirsad. Makanya pemirsa diapal tuh, inna rabbaka labil mirsad. Di mana saja, ainama takunu, di mana saja Anda semua berada, maka di situ ada wajahnya Allah.